Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Nah, kami mau tanya dulu, Kak Andris hari ini apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Yeay, adik-adik di rumah pasti juga tetap sukacita semua ya Kak ya. Puji Tuhan. Masih harus semangat Harus walaupun semangat, kita tetap beribadahnya semangat. di rumah. Nah, adik-adik kita akan memuji Tuhan dengan lagu apa Kak Andris? Lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Masih ingat semua? Kita akan beri dengan gerakan ya. 3, 2, 1. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Nah, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Nah, biarkan Alkitabnya terus terbuka. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah ini Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menghirup nafas kehidupan ini dengan sejuk Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu dan akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak layan Tuhan Yesus, kiranya berguna bagi kehidupan kami dalam hari lepas hari. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan yang telah kami naikkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan membacakan dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 ya. Yang di bawah perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dan dahulu memakannya sendiri, sehingga seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menceritakan. Sebelum kakak menceritakan, kakak akan
memberi pertanyaan buat adik-adik ya. Beberapa contoh sikap aja ya dalam terkait bacaan kita pada hari ini. Misalnya sikap lurus hati, tidak berbohong atau tidak curang. Ya, dari kakak kasih pertanyaan, nanti adik-adik jawab ya. Contoh-contoh sikap. Sikap tidak berlebihan disebut ya sederhana. Sikap tidak suka memberi atau berbagi disebut pelit. Sikap menghargai diri secara berlebihan disebut sombong atau angkuh. Sikap suka berpura-pura alias lain di hati atau lain di mulut, yaitu ya suka berbohong. Sikap selalu ingin memiliki lebih dari yang dimiliki, ya serakah. Ya adik-adik ya. Jadi beberapa contoh sikap tadi kakak hanya menceritakan contoh satu sikap yang kakak kasih pertanyaan. Salah satunya serakah. Ya. Jadi sikap serakah itu perbuatan yang baik atau buruk. Ya, jadi sikap serakah ini bukanlah sikap yang baik. Mengapa bukan sikap yang baik? Salah satu contoh sikap serakah dapat ditemukan dalam cerita yang telah kita baca dalam bacaan kita hari ini di jemaat Korintus. Nah, Rasul Paulus menyatakan bahwa perjamuan makan di Korintus bukanlah perjamuan Tuhan. Mengapa demikian? Sebab perjamuan tersebut hanya dilakukan untuk memuaskan lidah dan perut semata-mata. Bukan untuk merayakan karya keselamatan Tuhan dan teladan kasih-Nya. Nah, sekiranya ya, maka tentu mereka akan rela untuk menunggu dan berbagi makanannya sesamanya yang miskin, lelah atau lapar. Nah, adik-adik, sayangnya perjamuan makan dalam pertemuan-pertemuan jemaat di Korintus tidak melibatkan seluruh anggota. Seluruh anggota itu siapa saja? Salah satu contohnya, beberapa contoh ya. Mereka yang miskin, yang lelah, yang lapar. Jadi hal ini membuat Rasul Paulus tidak dapat memuji jemaat Korintus. Sebab apa yang terjadi tersebut adalah keburukan dan bukan kebaikan. Nah, karena itu Rasul Paulus menasihati agar orang-orang kaya makan makanannya sendiri, terlebih dahulu di rumah. Dengan begitu, mereka tidak akan berlaku egois dan serakah dengan menyantap seluruh makanan yang seharusnya dinikmati bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Sikap ini merupakan penting dilakukan supaya jangan mereka menghina saudara-saudara mereka yang tidak memiliki apa-apa, yang datang terlambat dan sangat mengharapkan makanan itu. Tuhan menghendaki agar perjamuan makan yang diselenggarakan oleh jemaat adalah untuk memperingati kasih-Nya, kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi sehingga melalui bacaan kita pada hari ini 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23, kita diingatkan bahwa serakah artinya ingin memiliki lebih dari apa yang seharusnya kita miliki. Suka mengumpulkan dan suka menikmati sesuatu secara berlebihan untuk kepuasan diri sendiri dan tanpa memikirkan perasaan orang lain. Nah, itu adalah beberapa contoh dari sikap serakah adik-adik ya. Diingat ya. Nah, sikap serakah ini tidak hanya merugikan orang lain di sekitar, tetapi juga merugikan diri sendiri. Gimana contohnya, Kak? Nah, contohnya untuk merugikan diri sendiri apa? Ya, kehilangan sukacita,
dijauhi teman, sakit perut, kegemukan. Nah, dari beberapa contoh ini kan merugikan diri kita sendiri adik-adik ya, bila kita melakukan sikap serakah. Maka dari itu kakak menyarankan jangan kita untuk berbuat sikap serakah. Nah, ayo kita berani untuk menghentikan sikap serakah. Misalnya adik-adik mau berbagi makan dengan temannya, mau meminjamkan buku untuk temannya, mau memberikan buku cerita dan lain-lain untuk berbagi sesama yang belum, teman-teman yang belum memiliki. Itu ya adik-adik ya. Nah, jadi demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami semua telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya firman ini berguna bagi kehidupan sehari-hari kami Tuhan Yesus, dan apa yang telah disampaikan oleh pelayanan firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah juga adik-adik yang ada di rumah, dan biarkan mereka terus melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tua mereka Tuhan Yesus, untuk selalu tinggal dalam rumah. Dalam kondisi seperti ini Tuhan Yesus, jauhkanlah adik-adik dari segala macam penyakit Tuhan Yesus. Kiranya pada sampai hari ini permasalahan dalam dunia ini, virus corona belum bisa terselesaikan. Kiranya Tuhan mau mencampur tangan untuk menghentikan penyebaran virus corona Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tuhan selalu memberkati adik-adik yang selalu belajar dalam perintah guru-guru untuk belajar di rumah, dan berkatilah juga orang tua mereka dalam mencari mata pencarian mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari Tuhan Yesus. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan yang telah kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Dah.